Vito Ramdhani. Saya akan menjelaskan sejarah film suara, awal mula film suara, dan perkembangan film suara. Film suara adalah dengan suara terinkronisasi atau suara yang dicocokkan dengan gambar. Bertolak belakang dari film bisu, film bersuara diproduksi dengan dialog dan rekaman suara. Pertunjukan film suara pertama untuk umum dilangsungkan di Paris pada tahun 1900. Tetapi perlu berpuluh-puluhan tahun kemudian hingga film suara dapat dikomersialisasi. Sinkronisasi yang dapat diandalkan sulit dicapai dengan sistem awal suara pada pelat. Sementara amplifikasi dan kualitas rekaman juga tidak memadai. Inovasi dalam suara pada film, kemungkinan pemutaran komersial film pendek yang menggunakan teknologi ini pada tahun 1923. Perkembangan pertama dalam komersialisasi film suara terjadi pada awal hingga akhir 1920-an. Pada awalnya, film suara yang memasukkan dialog tersinkronisasi disebut talking pictures atau talkies. Berdurasi pendek, film cerita berawal hanya berisi rekaman suara untuk musik dan efek suara. Film cerita pertama yang diproduksi sebagai film suara adalah The Jazz Singer yang mulai diedarkan bulan Oktober 1927. Film ini menjadi film laris, dibuat dengan teknologi Vitaphone yang merupakan merek ternama untuk teknologi suara pada pelat. Meskipun demikian, teknologi suara pada film segera menjadi standar suara pada film suara. Pada awalnya dekade 1930-an, film suara sudah menjadi fenomena global. Di Amerika Serikat, film suara mengamankan posisi Hollywood sebagai salah satu pusat komersial budaya dunia. Lihat sinema Amerika Serikat, di Eropa, dan mungkin di tempat lain. Perkembangan baru ini diamati dengan kecurigaan oleh pembuat film dan kritikus yang khawatir film berfokus pada dialog akan merusak nilai-nilai estetika film bisu. Jepang memiliki tradisi sendiri berupa pemutaran film bisu diiringi oleh penampilan vokal hidup seorang pencerita. Oleh karena itu, film bersuara perlu waktu sebelum diterima secara luas. Di India, suara merupakan unsur transformatif yang menyebabkan industri film di negara ini berkembang dengan cepat hingga menjadi industri film paling produktif di dunia sejak tahun 1960-an. Perkembangan awal, IT menggabungkan gambar bergerak dengan rekaman suara hampir sama tuanya dengan konsep sinema itu sendiri. Pada tanggal 27 Februari tahun 1888, beberapa hari setelah pelopor fotografi Edward Muybridge memberikan kuliah tidak jauh dari laboratorium Thomas Edison, kedua penemu itu bertemu secara pribadi. Muybridge kemudian mengklaim bahwa pada kesempatan itu, 6 tahun sebelum pertunjukan film komersial pertama, ia mengusulkan sebuah skema untuk film suara yang akan menggabungkan gambar zobrakiskop dengan rekaman suara teknologi Edison. Persetujuan tidak tercapai, tetapi dalam setahun Edison menugaskan pengembangan kinetoskop yang pada dasarnya adalah sistem pertunjukan intip gambar sebagai pelengkap visual untuk fonograf silinder ciptaannya. Kinetoskop dan fonograf silinder digabungkan menjadi alat bernama kinetofon pada tahun 1898. Namun, lemari itu melihat gambar bergerak untuk perorangan segera ketinggalan zaman setelah suksesnya sistem proyeksi film. 3 masalah utama tetap ada,
menyebabkan film dan rekaman suara tidak dapat dijadikan satu selama satu generasi. Sinkronisasi menjadi masalah utama. Gambar dan suara direkam dan diputar kembali oleh perangkat terpisah, sehingga sulit untuk memulai dan memainkannya serentak. Ketika diputar, volume suara yang memadai juga sulit dicapai. Jika proyektor film sudah memungkinkan film diputar di hadap penonton teater yang luas, teknologi audio sebelum pengembangan penguat elektronik tidak dapat memenuhi kebutuhan suara untuk ruangan besar. Kedua, realisme dalam sinema. Neorealisme Italia. Neorealisme Italia, bahasa Italia. Neorealismo juga dikenal sebagai zaman keemasan sinema Italia, adalah sebuah gerakan film nasional yang ditandai dengan cerita-cerita yang berlatar di antara kaum miskin dan kelas pekerja. Film-film tersebut difilmkan di lokasi, seringkali dengan aktor non-profesional. Film-film tersebut terutama membahas kondisi ekonomi dan moral yang sulit di Italia pasca Perang Dunia Kedua, yang menggambarkan perubahan dalam jiwa orang Italia dan kondisi kehidupan sehari-hari, termasuk kemiskinan, penindasan ketidakadilan, dan keputusan. Para pembuat film neorealis Italia menggunakan film-film mereka untuk menceritakan kisah-kisah yang mengeksplorasi kehidupan sehari-hari, kontemporer, dan perjuangan yang Italia pada periode pasca perang. Film-film neorealis Italia telah menjadi wacana penjelasan bagi generasi mendatang untuk memahami sejarah Italia selama periode tertentu melalui penceritaan kehidupan sosial dalam konteksnya, yang mencerminkan sifat dokumenter dan komunikatif film tersebut. Beberapa orang percaya bahwa film neorealis berevolusi dalam film montase Soviet. Neorealisme Italia muncul setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan pemerintah Benito Mussolini jatuh, menyebabkan industri film Italia. Tangan pusat neorealisme merupakan tanda perubahan budaya dan sosial di Italia. Film-film realisme baru dianggap sebagai film dengan gaya dan filosofi spesifik yang muncul selama periode pergolakan pasca Perang Dunia. Gaya neorealis dikembangkan oleh sekelompok kritikus film yang berfokus pada majalah sinema, termasuk Luciano Visconti, Gianni Puccini, Cesare Zavattini, Giuseppe De Santis, Pietro Ignaro. Karakteristik film-film neorealis umumnya difilmkan dengan aktor non-profesional, meskipun dalam sejumlah kasus aktor-aktor terkenal dipilih sebagai pemeran utama, bermain dengan sangat kontras dengan tipe karakter mereka yang biasa di depan latar belakang yang dihuni oleh penduduk lokal. Alih-alih figuran yang ditadangkan untuk film tersebut, dampak periode antara tahun 1943 dan 1950 dalam sejarah perfilman Italia didominasi oleh dampak neorealisme, yang secara tepat didefinisikan sebagai sebuah momen atau tren dalam perfilman Italia, alih-alih sebagai sebuah aliran atau kelompok sutradara dan penulis naskah yang termotivasi secara teoritis dan sepaham. Meskipun demikian, dampaknya sangat besar tidak hanya pada perfilman Italia, tetapi juga pada perfilman gelombang baru Prancis, sekolah film Polandia, sinema Novo Brasil, dan akhirnya pada perfilman di seluruh dunia. Realisme dalam sinema, realisme klasik Hollywood, sinema Hollywood klasik. Dalam kritik film, sinema Hollywood klasik adalah gaya pembuatan film naratif dan visual yang pertama kali berkembang pada tahun 1910-an hingga 1920-an. Di akhir era film bisu, gaya ini kemudian menjadi ciri khas sinema Amerika Serikat selama zaman keemasan Hollywood, dimulai sekitar tahun 1927 dengan munculnya film bersuara hingga munculnya produksi-produksi Hollywood baru pada tahun 1960-an.
Film bisu dan kemunculan gaya klasik selama ribuan tahun, satu-satunya standar visual seni penceritaan naratif adalah teater. Sejak film naratif pertama pada pertengahan hingga akhir tahun 1890-an, para pembuat film telah berupaya menangkap kekuatan teater langsung di layar lebar. Sebagai besar pembuat film ini mulai karirnya sebagai sutradara di panggung akhir abad ke-19 dan demikian pula sebagian besar aktor film berakar dari vaudeville, misalnya The Marx Brothers atau melodrama teater. Suara dan zaman keemasan Hollywood, gaya naratif dan visual Hollywood klasik berkembang lebih lanjut setelah transisi ke produksi film bersuara. Peran utama dalam pembuatan film Amerika berasal dari industri film atau itu sendiri. Seiring dengan puncak popularitas sistem studio, modus produksi ini dengan sistem bintang yang dominan dan dipromosikan oleh beberapa studio besar telah mendahului produksi bersuara beberapa tahun. Narasi logika, narasi klasik selalu berkembang melalui motivasi fisiologis itu oleh kehendak karakter manusia dan perjuangannya dengan rintangan menuju tujuan yang ditentukan. Elemen naratif ini umumnya terdiri dari narasi primer, misalnya romansa, yang terjalin dengan narasi sekunder. Narasi ini terstruktur dengan awal, tengah, dan akhir yang tidak salah lagi. Dan umumnya ada resolusi yang jelas memanfaatkan aktor peristiwa, efek kasual. Poin utama dan poin sekunder adalah karakteristik dasar dari jenis narasi ini. Waktu dan ruang sinematik. Waktu dalam Hollywood klasik bersifat kontinu, linear, dan seragam karena non-linearitas menarik perhatian pada cara kerja medium yang ilusif. Satu-satunya manipulasi waktu yang diperbolehkan dalam format ini adalah kelas balik. Hal ini umumnya digunakan untuk memperkenalkan rangkaian memori seorang tokoh, misalnya Casablanca.